telah datang tafsir dari dua salaf, Qatadah dari tabi'in, dan yang kedua Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dari itba'u tabi'in, dan kedua sanadnya sahih mengatakan bahwa yang diinginkan falamma ra'auhu adalah adab. Maka selesailah jawaban dari syubhah yang pertama. Maka syubhat yang pertama selesai, dan sekarang kita masuk kepada jawaban dari syubhah yang kedua. Maka jawaban dari syubhah yang kedua disebutkan oleh matan, hunaka khobarun bisigotil umum fa inallaha yura fi arasatil qiyamah li jami'il khalq. Bahwa di sana ada khobar yang bersifat umum, Allah itu akan dilihat oleh seluruh yang namanya manusia. Tidak dikhususkan yang kafir, yang muslim, yang musyrik, tapi di hari kiamat di saat itu Allah dilihat oleh semua makhluk. Maka beristidlallah mereka dengan beberapa dalil yang bersifat umum, yang lafadznya umum. Maka dari lafadz dalil yang bersifat umum, yang lafadznya umum adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Maka di sini penulis menukilkan qala Tabraniyu rahimahullah. Lihat bagaimana insafnya penulis. Penulis ingin menjelaskan maknanya bantahan, ar-rad, sesuai dengan judul dari bab keempat, bantahan kepada mereka. Namun bantahannya dengan penuh kesopanan dan dengan penuh insaf. And justice for all, keadilan untuk semua. Maka jika kalian berjidal, ataupun makna berjidal adalah berdebat dari keyakinan, dari fikih, misalnya ini hukumnya demikian dan demikian, oh tidak, hukum yang benar demikian, terjadi khilaf, atau keyakinan ini akidah ahlu sunnah begini dan begitu, maka di dalam berjidal itu lebih baik kita melaksanakan insaf. Meskipun dengan lawan kita, baik dari kelompok ahlul bid'ah, baik dari orang-orang kufar, malah orang-orang kafir musyrik berjidal dengan kita, berbeda pendapat, dan kita menerangkan penuh dengan keadilan. Karena Allah berfirman, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena berbuat adil itu mendekati kepada ketakwaan. Justru di saat berdebat, kamu mempunyai akhlak dan kamu mempunyai keadilan, bisa jadi orang-orang kafir, musyrik, ataupun orang ahlul bid'ah akan masuk mengikutimu kepada ahlu sunnah. Ternyata engkau benar, ternyata engkau penuh adab, ternyata engkau menghargai pendapat orang lain. Namun jika berdebat kusir, mentang-mentang yang diajak debat orang kafir, maka dikafir-kafirkan, dasar kamu penghuni api neraka, dasar kamu penyembah salib, dasar kamu penyembah bla bla bla. Tidak seperti itu. Tapi kita ambil dalilnya, kita sebutkan dalilnya, kita bantah dengan baik dan benar. Begitupun di sini, meskipun khilaf di sini sesama ahlu sunnah, apalagi di sini kita sesama ahlu sunnah harus saling menghargai. Bagaimana cara kita membantah? Kita ambil dalilnya, dari mana sumbernya. Lihat bagaimana penulis memasukkan sumber pendalilan, ternyata diperiksa di kitab Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir, dinukilkan dengan sanad. Maka diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dan wajah pendalilannya kita ambil di sini dari Asim ibnu Laqit. Maka di sini dari Laqit, dari Asim ibnu Laqit, ataupun dari sahabat Asim ibnu Laqit, bahwa dia bertemu dengan Nabi, dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana melihat Allah di hari kiamat, dan disebutkan fatangdzuruna ilaihi sa'atan wa yangdzuru ilaikum. Poin pendalilannya di sini, fatangdzuruna ilaihi, kalian akan melihat kepada dia, yakni Allah, sa'atan dalam waktu tertentu,
wa yanzuru ilaikum, dan Allah melihat kalian. Maka dipertegas lagi, qultu, kata Abu Razin al-Ukaili, ya Rasulullah, kaifa wa nahnu mil al-ard wa huwa sakhsun wahidun yanzuru ilaina wa nangduru ilaihi. Maka wahai Rasulullah, bagaimana nanti di mahsyar semua dikumpulkan mulai dari Adam alaihi salam sampai akhir zaman akan dikumpulkan dalam satu tempat. Semuanya melihat kepada Allah. Wa huwa sakhsun wahid, dan dia adalah he is the one. Dat yang satu. Yang duru ilaina, dia melihat kita. Wa nangzuru ilaihi, dan kami melihat dia. Dari pendalilan hadis ini, kata mereka, ini bersifat umum, di mana kami melihat Allah. Maka domir, wajah pendalilannya adalah bahwa ini adalah bersifat umum. Kalimat watang duruna ilaihi, dan kalian melihat dia Allah. Maka kalimat kalian, domir bersifat umum, waw jamaah, au takdiruhu antum, tangduruna, maknanya kalian, maka bersifat umum. Dan juga wanang duru ilaihi, dan kami akan melihatnya, juga bersifat umum. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa permasalahan orang-orang kafir berarti melihat Allah. Ini wajah pendalilan mereka. Maka bagaimana jawaban kita? Kita jawab dengan dua perkara. Perkara yang pertama masuk kepada kaidah usuliyah. Kita katakan bisa jadi di dalam hadis ataupun Al-Quran bersifat umum, walakin amun makhsus. Maknanya dia bersifat umum namun dikhususkan. Maknanya di dalam hadis ini disebutkan tangduruna ilaihi, kalian akan melihat Allah. Namun khitab kalian di sini dikhususkan. Kalian siapa? Kaum muslimin saja. Mana wajah pendalilannya? Telah datang mantuk dari Al-Quran, bantahan langsung dari Al-Quran. Di dalam surat Al-Mutaffifin, di mana Allah berfirman, kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Maka di dalam ayat ini disebutkan sekali-kali innahum, sesungguhnya taukid, mereka itu an rabbihim, dari pandangan kepada Rabb mereka, yakni orang-orang kafir itu dari pandangan kepada Rabb mereka, yauma idin, pada hari kiamat kelak, lamahjubun, lam taukid, maknanya pasti akan dihijabi. Maka oleh sebab itu telah datang tafsir yang telah kita bahas di bab yang ketiga dari Imam Asy-Syafi'i dengan sanad atau dengan hadis yang sahih bimajmu' turuqihi, dikatakan kala innahum an rabbihim yauma idin lamahjubun. Berkata Imam Asy-Syafi'i bahwa ucapan dari ayat Allah ini, falamma an hajabu haula fis sakhat, bahwa orang-orang kafir itu dihijabi oleh Allah karena Allah murka kepada mereka. Maka ini jelas bahwa di dalam Al-Quran Allah menghijabi pandangan orang musyrik kafir karena dulu kufur kepada Allah dan Rasulnya, tidak melihat kepada Allah. Ini pendalilannya di dalam jawaban yang pertama. Maka kembali kepada hadis. Di hadis disebutkan kalian pasti akan melihat Allah. Domir-domir di sini bersifat umum. Maka dikhususkan melihat Allah hanya orang-orang muslim. Kenapa? Karena di Al-Quran orang kafir akan dihijabi. Ini jawaban yang pertama. Dan jawaban yang kedua, di sana telah datang hadis-hadis yang menyebutkan bahwa orang-orang kafir di saat dikumpulkan di mahsyar, terbayang ya nanti setelah terjadi the doomsday. Apa the doomsday? Hari kiamat, the end of the world, hari terakhir dari dunia. Dunia ini hancur, yang tersisa hanya Allah seperti di firman-Nya,
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanya wajah Allah yang maha mulia. Tidak ada yang mati kecuali, tidak ada yang hidup kecuali hanya Allah saja. Maka setelah itu semua manusia dibangkitkan kembali. Maka ditiup sangkakala yang kedua, terlahirlah manusia-manusia bukan dari rahim ibundanya, tetapi dari kuburan-kuburan mereka. Maka bangkit. Semuanya mengarah kepada satu tempat dinamakan dengan mahsyar. Fi sa'idin wahidin. The point yang menjadi tempat titik pertemuan. Maka mulai dari orang yang hidup di zaman Nabi Adam sampai akhir zaman tumplek, berkumpul semua. Betapa luasnya. Kita saja yang hidup di zaman now di 2023, ada berapa jumlah manusia? 5 miliar. Dari 5 miliar di zaman kita. Nanti kita meninggal di zaman setelah anak kita di zaman Hudzaifah mungkin 6 miliar. Kalau terjadi perang dunia, wallahu a'lam mungkin berapa miliar, yang jelas sekitar itu. Maka sampai hari kiamat berapa hitungan manusia yang akan dikumpulkan. Maka disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dan hadis-hadis yang lain, semua manusia dikumpulkan dari kafir, musyrik, muslim, munafik. Semuanya kumpul. Muslim yang menyembah Allah saja secara tauhid. Baik di zaman Nabi Muhammad, di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Nuh, yang taat kepada Nabi mereka menyembah Allah yang satu, itu adalah muslimun. Yang kedua, orang kafir, musyrik. Musyrik maknanya menyembah selain Allah, seperti orang-orang Hindu, menyembah dewa-dewa hasil karya Mahabharata, seperti Dewa Shiva, Dewa Wisnu, Dewa Brahma, Dewa Bayu, Dewa Aswin, Dewa Indra, Dewa Surya, Dewa Gudang Garam. Iya, Surya, Gudang Garam. Al-Muhim, Dewa Surya dan yang lainnya. Maka semuanya mereka menyembah selain Allah, yang kafir, yang musyrik. Di dalam hadis disebutkan, yunadil munadi, Allah akan mengatakan, man kana ya'budu at-tawagit wa ghairallah falyattabi. Barang siapa yang dulu menyembah kepada selain Allah, yang menyembah kepada gunung, yang menyembah kepada mentari dan rembulan, menyembah kepada orang Arab dulu, kufar Quraisy, Lat, Uzza, Manah dan Hubal, akan ditampakkan. Dan yang menyembah Yesus Kristus, menyembah salib dan menyembah Uzair dari orang Yahud, Nabi Uzair disembah, dianggap anak Allah. Maka semuanya akan mengikuti sesembahan mereka. Dan jumlahnya bukan sedikit. Jumlahnya banyak. Berapa orang Nasoro? Di tahun kita hidup ini aja dari 5 miliar setelah disensus dari segi agama, orang yang paling banyak agama Nasoro daripada muslimin. Kelompok muslimin terbagi jadi 3 mungkin urutan. Pertama Katolik, kedua Protestan, ketiga baru Muslim dari 5 miliar ini. Maka orang-orang kafir lebih banyak jumlahnya. Maka mereka mengikuti Isa yang merupakan syaitan Isa, bukan Nabi Isa. Nabi Isa masuk surga. Maka ditampakkan salib, ditampakkan syaitan Isa, ditampakkan gunung, ditampakkan api. Semuanya diikuti, berbaris pengikutnya. Kemudian falyattabi, agar mengikutinya. Mengikuti kemana? Disebutkan di berbagai hadis, mengikuti yang disembah, ditampakkan sebagai fata morgana, seakan-akan dibawa ke danau yang berisi air untuk diberikan minum. Maka di saat mereka sampai mengikuti rob-rob sesembahan mereka, dikatakan seperti di hadis, mada turidun, apa yang kalian inginkan? Nuridu antaskiyana, kami menginginkan agar engkau wahai sesembahan kami di dunia dulu memberikan kami minum. Apa kata rob mereka yang merupakan syaitan? Dikatakan isrobu, maka mereka masuk meminum dari api neraka dan masuk semuanya kepada api neraka. Kesimpulannya,
Yang menyembah api masuk api neraka. Yang menyembah Jesus Christ masuk api neraka. Yang menyembah palang masuk api neraka. Yang menyembah Uzair masuk api neraka. Yang menyembah Shiva, Brahma, Krishna, semua akan masuk api neraka. Yang menyembah Zeus akan masuk api neraka. Yang menyembah Nyi Roro Kidul dengan melarung sembelihan-sembelihan kerbau mereka ke laut pantai selatan, maka itu pun akan mengikuti Nyi Roro Kidul. Kemana? Ke api neraka. Semuanya yang menyembah selain Allah, orang-orang Arab zaman Nabi, kufar Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, dan pengikutnya masuk api neraka. Mengikuti mereka. Sehingga disebutkan, walam yubqi illal muwahhidun al-muslimun min fajirin wa barrin. Tidak ada yang tersisa di mahsyar kecuali orang muslim yang menyembah Allah saja. Maka orang-orang yang menyembah selain Allah hilang di mahsyar. Yang ada hanya orang-orang muslim yang menyembah Allah dan orang-orang munafik. Pertanyaan, orang munafik kok dimuliakan? Iya, pada saat itu dimuliakan. Namun bukan kemuliaan yang besar. Dan tidak juga dalam keadaan selamat dari api neraka. Maka kemudian setelah itu datanglah Allah Jalla wa'ala dan menampakkan kepada kaum muslimin. Ini jawaban yang kedua dari syubhat mereka. Berarti jawabannya apa? Orang-orang kafir di mahsyar tidak akan melihat Allah. Kenapa? Karena orang-orang kafir dan musyrik akan mengikuti sesembahan-sembahan mereka masuk api neraka duluan. Sehingga Allah menampakkan hanya kepada kaum muslimin dan orang munafik. Maka inilah jawaban yang kedua. Dan di sini mungkin kita anggap selesai pelajaran kita malam ini karena sudah mendengar adzan. Maka kita cukupkan dan pembahasan yang berikutnya di waktu yang akan datang. Kita cukupkan pelajaran kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.